10.000 tahun yang lalu, kau menggunakan dirimu sebagai umpan, menghapus Minghui dari sejarah kuno, berpura-pura mati selama 10.000 tahun. 10.000 tahun kemudian, papan emas jalan langit muncul, kekuatan abadi dan tubuh dewa satu persatu terungkap. Sejarah yang terkubur selama 10.000 tahun secara bertahap terungkap, ketika nama pertama diumumkan, keabadian 10.000 tahun itu, mengubur semua langit. Kejatuhannya dan kematiannya lebih dulu dari jalan langit Pingyu, menyebabkan kehampaan bergetar, dan semua tempat terkejut. Dewa Laut 10.000 kuno, peringkat ke-10, True Dragon Great Earth, sistem, tubuh naga abadi. Mencari 9 naga sejati kehampaan berkepala untuk dikorbankan, mengambil esensi darah sumber naga, dan membentuk kembali fondasi dengan tulang naga tertinggi. Juga membawa keberuntungan dari 9 cabang klan naga, membantu tubuh dewa abadi, jalan langit Pingyu, naga sejati abadi, memimpin. Begitu berita itu keluar, seluruh alam semesta meledak pada saat ini, yang menekan saat ini. Membawa klan naga sejati ke puncak kejayaan saat ini, True Dragon Great Earth, hanya bisa berada di peringkat ke-10. Benar-benar tak terbayangkan, kita semua pernah menyaksikan sendiri kengerian True Dragon Great Earth. Semangat yang meremehkan segala usia, sikap heroik yang tak tertandingi, hanya layak menempati posisi terakhir di daftar. Meskipun ini hanya peringkat tubuh Dao adalah fondasi, adalah esensi, energi, dan semangat Great Earth. Bahkan perwujudan terpenting dari pikiran dan semangat, maka aku ingin tahu, yang berada di depannya. Monster macam apa mereka semua? Apakah mereka meninggalkan nama yang lebih cemerlang dalam sejarah? Raungan kemarahan bergema dari tanah leluhur klan naga sejati, berubah menjadi gelombang suara yang substansial. Mencabik-cabik galaksi sejauh 10.000 li, aku tidak menerimanya. Siapa yang bisa mengalahkanku di laut dewa yang melintasi segala usia? Aku secara pribadi melucuti 9 tubuh naga sejati kuno yang hampir dao dari alam laut dewa, mengambil kekuatan yang telah mereka kumpulkan selama 10.000 generasi. Berani-beraninya mengatakan bahwa aku hanya layak berada di peringkat ke-10. Aku tidak percaya dunia ini. Siapa lagi yang fondasinya bisa lebih baik dariku? True Dragon Great Earth benar-benar marah. Great Earth saat ini dalam masa jayanya. Melepaskan semua auranya tanpa syarat, kekuatan yang menakutkan yang cukup untuk membuat alam semesta bergetar, mengejutkan 9 langit dan 10 bumi. Keadilan papan Dewa Laut Abadi tidak perlu dipertanyakan, True Dragon Great Earth mempertanyakan otoritas daftar. Mencabut hadiah peringkat ini dan mengurangi keberuntungan klan naga sejati selama 10.000 tahun, memotong daunnya selama 10.000 tahun. Gemuruh, suara seperti guntur ilahi 9 hari ini meledak langsung di lubuk jiwa semua makhluk hidup. Semua orang merasakan keinginan mutlak yang tergantung di atas kubah, menghadap semua makhluk hidup, tidak mentolerir bantahan apapun. Dalam sekejap, banyak orang kehilangan warna, dan True Dragon Great Earth yang agung dan tak terbatas. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar hebat, seolah terkena pukulan tak terlihat, kekuatan mengerikan yang melampaui segalanya. Seketika menembus tubuhnya, seteguk darah keemasan yang mengandung hukum alam semesta, menyembur keluar dari mulut True Dragon Great Earth. Di matanya, untuk pertama kalinya terlihat ketakutan dan kengerian. True Dragon, kamu telah terluka hingga ke akar. Suara Kaisar Agung Bumi terdengar dari jauh, kata-katanya mengandung sedikit kegembiraan yang sulit disembunyikan. Detik berikutnya, semua orang seolah melihat melalui indera tersembunyi, laut dalam yang jauh dan ujung lainnya. Naga emas besar yang mewakili esensi klan naga sejati, mengeluarkan ratapan yang menyedihkan, kepala naga esensi itu dipenggal secara paksa. Tubuh naga berlumuran darah, pada saat yang sama, semua anggota klan di wilayah klan naga sejati. Dimanapun mereka berada, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, wajah mereka pucat seperti kertas, seolah kehilangan orang tua mereka. Esensi 10.000 tahun, apa artinya ini? 10.000 tahun bagi sebuah klan bumi. Biasanya berarti siklus kelahiran bumi baru. Dengan kata lain, dalam 10.000 tahun ke depan, klan naga sejati tidak akan lagi memiliki kemungkinan melahirkan Great Earth. Ekspresi True Dragon Great Earth menjadi sangat serius, dia langsung menyembunyikan semua auranya. Sosoknya menghilang di tempat, kembali ke kedalaman tanah leluhur klan naga sejati, berita bahwa dia terluka oleh dao ini. Jika diketahui oleh para Great Earth yang mengincar, saya khawatir klan naga sejati akan segera menjadi domba berikutnya yang bisa disembelih sesuka hati. Great Earth tampak begitu kecil di depan daftar itu, jadi begitu. Peringkat di daftar ini, mungkin semuanya benar, leluhur kuno klan kita pasti bisa masuk daftar. Sejarah kuno klan kita pernah mencatat keberadaan yang menakjubkan selama ribuan tahun. Dia menarik fenomena langit dan bumi saat dia lahir. Sepanjang jalan dia tak terkalahkan, aku klan manusia, kalian klan manusia, sebuah klan bumi yang senja dan berada dalam bahaya. Sungguh lelucon besar. Yang disebut Great Earth dari klan manusia itu, pada akhirnya hanya mengambil keuntungan, tepat pada saat klan saya bangkit dan jatuh bersamaan. Jika tidak, mana yang tidak akan ditekan dengan mudah? Saat ini, tanah suci klan manusia. Saintes Lingxi berjalan terus, wajah cantiknya membawa sedikit kepucatan yang tak bisa dihilangkan.
Dia baru saja menyatukan kembali buah Dao. Kemudian bergegas kembali ke klan dewa tanpa henti. Dia harus mencari tahu satu hal, dia terjun ke pavilion emas terlama klan dewa. Dengan panik membolak-balik sejarah kuno dan kitab suci yang penuh debu, akhirnya, di mata indahnya, terungkap ekspresi ngeri yang tak tertandingi. Dalam catatan sejarah klan dewa, tiba-tiba muncul celah sepanjang 100 tahun. Celah sejarah 100 tahun, dan legenda tentang pembentukan Great Earth selama 100 tahun di lubuk ingatan saya, cocok sempurna dalam hal waktu. 10.000 tahun lalu, klan dewa kami hanyalah sebagian kecil yang tidak signifikan di antara umat manusia. Namun, tepat setelah periode kosong itu, hanya dalam 100 tahun. Itu langsung menjadi klan terbesar pertama umat manusia. Kekuatan fondasinya sangat luar biasa. 100 tahun ini tampaknya dipotong paksa menjadi dua dari sungai panjang sejarah oleh tangan besar yang tak terlihat. Apa yang terjadi dalam 100 tahun ini? Klan dewaku. Nenek moyang yang luar biasa mana yang lahir? Sial. Ingatan itu semakin kabur. Tampaknya hanya ketika aku menerobos ke alam orang suci agung, aku mungkin bisa melihat sedikit kebenaran. Tidak, akankah penggantian semua hal di lautan ilahi kali ini mengungkapkan informasi penting? Di era ketika umat manusia tidak memiliki tanah, suku naga sejati mampu bangkit. Tanah umat manusiaku. Sama sekali tidak lebih lemah dari suku manapun. Pada saat yang sama, di wilayah kehampaan yang sunyi itu, sesosok tubuh gelap menatap daftar besar yang diproyeksikan ke seluruh alam lautan ilahi. Ketika dia melihat tanah naga sejati yang berada di peringkat ke-10, jauh di dalam matanya, secercah kejelasan yang sulit dideteksi terungkap. Petugas tanah umat manusiaku tidak sesederhana itu. Mu Swan King di sampingnya mendengar bisikan ini. Tubuhnya yang lembut sedikit bergetar. Ya, umat manusia mampu berdiri di puncak suku bumi selama ribuan generasi. Fondasi mereka, terutama yang tampak sederhana di permukaan, umat manusia di masa lalu. Setiap 10.000 tahun, tanah baru muncul. Munculnya setiap tanah umat manusia berarti penindasan mutlak suatu era. Semua tanah dari 10.000 suku harus menghindarinya untuk sementara waktu. Tepat ketika 10.000 suku mengejek umat manusia, seorang lelaki tua dari umat manusia berteriak tidak setuju. Tanah terakhir umat manusiaku, kekosongan, sama sekali tidak lebih lemah dari yang lain. Segera setelah kata-kata ini keluar, segera ada seorang ahli dari suatu suku yang mencibir. Kekosongan? Hehe. Aku ingat dalam sejarah kuno sukuku, tanah kekosongan ini adalah pengecut sejati. Dia mengaku menjaga perbatasan dan melawan kegelapan, tetapi pada saat kritis, dia dipukuli hingga berlumuran darah di langit dan bahkan kehilangan cermin kekosongan dari prajurit tanahnya. Dia melarikan diri dengan malu ke dalam kehampaan tak berujung. Kekosongan? Itu adalah pelarian terkenal yang dipakukan ke pilar rasa malu dalam sejarah 10.000 sukuku. Untuk sementara waktu, berbagai ejekan dan penghinaan terhadap tanah kekosongan datang dan pergi. Tanah kekosongan? Nenek moyang sukuku? Sungguh menggelikan. Betapa sedihnya, tahukah Anda, demi kebenaran di hati Anda saat itu. Anda dengan berani menekan kegelapan sendirian, sementara semua ras adalah pengecut, dan bumi mereka menyusut dan tidak keluar. Biarkan dunia tenggelam, Andalah yang berdiri. Menekan langit dengan kekuatan sendiri, membayar harga nyawa, tetapi pada akhirnya, nama heroik Anda dinodai menjadi kata pengecut, betapa absurdnya ini. Betapa sedihnya, umat manusia ingin meratakan tanah hampa, dan tidak tahu berapa banyak upaya yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Sejak lahir, lelaki tua ini telah ditanamkan oleh keluarga dengan keyakinan bahwa dia harus membuktikan tanah hampa. Hasilnya, umurnya sekarang hampir kering, tetapi nama kekosongan masih ternoda dan belum dibersihkan, tepat pada saat ini. Daftar jalan surga bersinar keemasan lagi, Shenhai Wangu mengangkat teko peringkat ke-9, tanah kekosongan. Fisik, tubuh Raja Dewa Kekosongan, ini adalah fondasi warisan abadi umat manusia. Diturunkan dari putra Raja Dewa yang tiada taranya, ia dapat menyerap kekuatan bintang tak berujung dari 9 langit dan mengubahnya untuk digunakan sendiri. Antara mengangkat tangan dan kaki, ia dapat mendukung citra tak terbatas dan menjadi alam semesta tersendiri. Komentar Tian Dao, tindakan seumur hidup tidak pernah lebih lemah dari orang lain, sisa tubuh mengubur kekosongan. Pahlawan menumpahkan air mata darah, sendirian menghalangi malam abadi, dan menenangkan darah dan kekacauan dengan satu tangan. Potensinya, dia bisa bertanya tentang alam langit dan bumi, karena kebenaran di hatinya. Selama periode kekacauan gelap, dia sendirian menghadapi kegelapan abadi, dan tentara yang berkuasa hancur. Untuk mengubur tubuhnya yang sisa di kehampaan, pada akhirnya menukar ketenangan dunia selama ribuan generasi, umat manusia akan segera masuk. Di tanah leluhur keluarga Void, lelaki tua yang berlinang air mata itu mendengarkan dengan kosong suara Tian Dao yang bergema di benaknya. Seluruh kepalanya seperti ribuan guntur tumpul yang meledak pada saat yang sama. Dalam sekejap, tubuhnya yang layu bergetar hebat, di matanya. 2 baris air mata mendidih mengalir, tanah kekosongan telah dibersihkan dari kesalahan, kesetiaan dan kebenaran. Wanita suci Lingxi berdiri di tanah suci umat manusia,
pada saat ini, matanya yang jernih dan dingin juga dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terbatas. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggunakan seluruh kekuatannya. Berseru ke langit, umat manusia memberi selamat kepada tanah kekosongan. Hari ini umat manusia membuktikan kekosongan. Selamat datang kembalinya jiwa pahlawan tanah kekosongan, sesaat terpana. Suara ini menyebar ke seluruh wilayah ras manusia, membuat banyak kultivator ras manusia terkejut sesaat. Sebelum meledak dalam sorak-sorai dan teriakan yang mengguncang bumi. Semangat heroik dan penuh semangat yang tak terlukiskan berputar dan mengembun di langit di atas ras manusia. Berubah menjadi tekanan keberuntungan yang mengerikan, mengguncang keabadian dan menggoyahkan langit dan bumi. Tanah hampa telah tiada, hadiah sedang diakumulasikan untuk bantuan dan upaya Zhang Xian. Oleh karena itu, momen kejayaannya di masa lalu dipulihkan. Dalam sekejap, sebuah sosok, meskipun tidak kekar, tetapi memiliki tekad yang agung, cukup untuk menopang sosok yang tak tertandingi dari alam semesta, muncul di hadapan semua orang. Latar belakangnya adalah kegelapan luas yang tak terbatas dan putus asa, makhluk gelap mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Bermunculan dengan gila dari celah kosmik yang disebut perbatasan, seperti belalang yang melanda. Dimanapun mereka lewat, langit dan bumi sunyi senyap, dan di belakangnya. Tanah hampa membelakangi makhluk hidup, suaranya dingin dan tegas. Di mata sipitnya, dua sinar ilahi yang cukup untuk merobek keabadian melesat keluar. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan adegan ini sangat terkejut. Semangat macam apa ini? Dia benar-benar ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan kekacauan gelap yang cukup untuk melahap seluruh era. Pria parubaya dengan penampilan biasa-biasa saja ini, tetapi luar biasa dan mempesona, memegang cermin perunggu kuno dan melangkah ke dalam kegelapan tanpa akhir. Kemanapun cahaya ilahi cermin perunggu itu menyentuh, makhluk gelap tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak dan mati. Namun, dari kedalaman kegelapan itu, muncul lebih banyak eksistensi yang lebih menakutkan. Orang suci kegelapan, raja suci kegelapan, bahkan ternoda oleh aura kegelapan. Tanah jatuh, pertempuran, etos ras manusia. Ditampilkan dengan jelas dan tajam pada saat ini, sangat mengerikan. Ras manusia memang ras surgawi di masa lalu. Kaisar hampa ini, saya kagum padanya. Dia berada di peringkat ke-9. Layak mendapatkannya. Benar, hanya dengan melihat gambar ini. Anda dapat merasakan aura kekacauan gelap yang membuat orang putus asa. Namun, tepat ketika Kaisar hampa bertempur hingga saat yang paling berbahaya, dan gambar itu akan segera berakhir. Sudut pandang gambar tiba-tiba beralih ke wilayah ras manusia pada saat itu. Pada saat itu, ras manusia memiliki banyak ahli. Dengan prestise yang luar biasa. Orang suci yang tak terhitung jumlahnya berdiri di langit berbintang, padat. Jumlah mereka sangat mengerikan. Saat semua orang mengagumi kejayaan bangsa manusia. Saat itu, di dalam layar, sosok seorang pemuda. Tampak sangat tiba-tiba dan mempesona. Pemuda itu sangat tampan, dengan sepasang mata yang tampak jelas. Mampu menembus bintang-bintang. Dia tampaknya memiliki amarah yang tak terpadamkan di hatinya. Yang lebih mengejutkan adalah, dia benar-benar berdiri di depan semua orang suci dari bangsa manusia. Seorang pemuda. Benar-benar berdiri di barisan depan. Di mana tata krama bangsa manusia? Bagaimana mungkin para orang suci tua itu mengizinkan? Tunggu, lihatlah aura pemuda itu. Pemuda di layar. Menarik napas dalam-dalam. Di matanya, tampak bintang yang tak terhitung jumlahnya lahir dan mati. Dia berkata ke arah tempat tanah Void besar pergi, dengan suara tenang yang melampaui usianya. Void, pergilah dengan tenang. Bangsa manusia yang kehilanganmu tidak akan lama terdiam, karena era milikku akan segera bangkit. Tidak sampai 100 tahun, aku pasti akan menjadi kaisar. Aku ingin menciptakan dengan tanganku sendiri era abadi yang hanya milik bangsa manusiaku. Kata-kata yang sedikit tidak dewasa itu seperti sumpah terkuno yang dibuat di antara langit dan bumi. Begitu suara itu jatuh, hukum jalan agung di sekitarnya akan naik ke posisi kaisar dalam 100 tahun, dan mendapatkan yang terakhir dalam 10.000 tahun. Keadilan yang bangsa membutuhkanmu, aku sendiri yang akan membantu, dan mengembalikannya 100 kali, 1000 kali lipat. Semua makhluk dari 10.000 ras yang menonton pada saat ini, pupil mereka menyusut dengan hebat. Mereka hanya merasakan hawa dingin yang mengalir dari telapak kaki langsung ke ubun-ubun kepala mereka, dan seluruh tubuh mereka gemetar di luar kendali. Siapa sebenarnya pemuda itu? Menjadi kaisar dalam 100 tahun. Ini hanyalah fantasi. Bahkan jika dia adalah seorang jenius yang luar biasa, dari orang suci agung hingga kaisar agung. Setidaknya dibutuhkan 10.000 tahun sedimentasi. Dia benar-benar berbicara omong kosong, ingin menjadi kaisar dalam 100 tahun. Dan mendapatkan 10.000 tahun. Langit dapat merobek dunia besar dengan tangan kosong. Daging dapat berubah menjadi keberadaan arena kosmos. Ini sama sekali tidak mungkin. Dalam sekejap, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari 10.000 ras semuanya mengeluarkan seruan kaget yang mengguncang. Dan para ahli bangsa manusia, pada saat ini,
Semuanya membelalakan mata mereka. Kebingungan dan kekosongan di wajahnya. Apa yang terjadi dengan ras manusia kita? Kapan pernah muncul eksistensi yang begitu menakutkan dan tak terlukiskan? Mengapa dalam ingatan kita semua tidak ada fragmen tentang dirinya? Tiba-tiba, orang suci gunung dan laut dan orang suci awan iblis di antara kerumunan bergumam serempak, menjadi kaisar dalam 100 tahun. Mengapa kalimat ini terdengar begitu familiar? Mereka ingat bahwa orang suci wanita Lingxin baru-baru ini selalu menyebutkannya secara misterius, mengatakan bahwa ada periode waktu dalam ras manusia yang secara paksa dihapus dari sungai sejarah. Di era yang bisa disebut tabu itu, lahirlah seorang penguasa agung sejati. Dia menjadi kaisar dalam 100 tahun dan menekan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Mungkinkah semua ini benar? Di mata orang suci wanita Lingxin, cahaya keemasan yang sangat cemerlang meledak seketika. Dia, seperti yang diharapkan, benar-benar ada, menjadi kaisar dalam 100 tahun. Periode 100 tahun yang kabur itu, kekosongan seperti patahan sejarah itu, persis sesuai dengannya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam 100 tahun ini? Orang suci gunung dan laut dan orang suci awan iblis saling bertukar pandang dan melihat senyum pahit di mata masing-masing. Lingxin, kami percaya padamu sekarang. Orang itu adalah leluhur yang legendaris dari klan dewa Anda. Tidak heran klan dewa tiba-tiba bangkit setelah 100 tahun. Di balik ini, benar-benar menyembunyikan rahasia besar. Apa yang sebenarnya dilakukan leluhur itu sehingga dia perlu menghapus jejak keberadaannya. Dari seluruh sejarah kuno, sungguh tulisan tangan yang menantang surga. Pelanggaran tabu apa yang dia lakukan saat itu? Orang suci wanita Lingxin berdeham. Aku juga tidak tahu, tapi aku punya firasat bahwa harta karun lautan ilahi abadi ini mungkin akan memberi kita jawaban. Tepat ketika bayangan Tanah Agung Void akan berakhir. Sesaat sebelum seluruh orang memancarkan cahaya, dia seolah merasakan sesuatu dan perlahan berbalik. Tatapannya seolah melintasi kehampaan tak berujung dan melihat pemuda yang bersemangat di wilayah ras manusia. Senyum lega muncul di wajahnya, seperti tatapan terakhir seorang ayah sebelum kematian. Dia mengucapkan kalimat yang membuat semua makhluk dari semua ras langsung berubah warna. Era abadi. Sepertinya aku sudah melihatnya. Justru karena keberadaanmu, aku berani tanpa beban. Dikuburkan di kehampaan ini. Meskipun aku merugikan ras manusia, tapi ras manusia memilikimu. Aku sangat lega. Setelah mengucapkan kalimat ini, dia dengan tegas pergi menuju kematian. Cermin Void di tangannya langsung dipenuhi retakan, dan kemudian meledak dengan keras, memancarkan cahaya jalan agung yang tak berujung. Berubah menjadi kekuatan terakhir untuk menekan kekacauan kegelapan. Langit dan bumi tidak diketahui tenggelam. Cahaya mengerikan itu melancarkan pukulan paling menakutkan dan paling ekstrim dari Void Great Earth dalam hidupnya. Jauh di dalam tanah leluhur klan naga sejati. True Dragon Great Earth duduk di atas sarang naga. Dia terdiam untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, mengeluarkan desahan tulus. Void Great Earth, masuk akal. Dia berada di depanku. Aku benar-benar yakin. Bintang-bintang gemerlap di masa lalu dan masa kini. Pada akhirnya, aku terlalu sombong. Di wilayah Void yang sunyi, wajah cantik MU11 King itu dipenuhi dengan kengerian dan rasa malu. Dia tiba-tiba menoleh, melihat sosok agung yang masih duduk bersila. Tampaknya sedang melawan seluruh surga. Di kedalaman matanya, penuh dengan kejutan yang luar biasa. Saint Agung Muda. Dia melihat ke arah itu dan ke dalam gambar. Siluet pemuda yang memukau selama berabad-abad secara bertahap tumpang tindih. Jantungnya bergetar hebat di luar kendali. Dia benar-benar berhasil. Berapa banyak yang terkubur dalam 100 tahun yang secara paksa dihapus itu? Kebenaran tabu tentang dirinya. Pada saat ini, daftar itu memancarkan cahaya keemasan. Hai Ming Great Tyrant, Sky Mystery Great Earth, Fisik. Fisik misteri langit. Mampu memahami ciptaan langit dan bumi, mengoreksi kekacauan biduk. Tubuhnya seperti cakram bintang, jiwanya dapat mengetahui rahasia abadi. Karena sistem tubuhnya sangat istimewa. Oleh karena itu, menempati peringkat ke-8. Perlindungan surga. Bumi klan manusia. Seumur hidup biasa-biasa saja, membakar kayu bakar untuk menciptakan keberuntungan. Mesin ilahi tak terduga. Pernah menjadi keturunan klan bumi. Meninggalkan benih yang disebut keabadian. Benih keabadian. Apa yang terjadi? Keabadian lagi. Untuk sementara waktu, seluruh langit dan bumi bergejolak hebat lagi. Klan bumi. Sky Mystery Great Earth ini sebenarnya adalah klan manusia lagi. Klan bumi pernah menjadi gelar tertinggi yang unik untuk klan manusia. Hanya saja kemudian, karena klan manusia tidak menghasilkan bumi baru selama 10.000 tahun, di bawah paksaan gabungan dari semua klan, mereka tidak diizinkan lagi untuk menyebut diri mereka sendiri dengan cara ini. Era abadi. Rahasia besar apa yang tersembunyi di balik ini? Sky Mystery Great Earth. Proyeksi gambar momen kejayaan. Di dalam gambar, seorang pria parubaya yang tampak sangat dewasa dan tenang sedang duduk bersila. Pria ini terlihat sopan,
dengan aura buku yang kental, dan berpakaian sangat sederhana. Bahkan ada keranjang buku usang di punggungnya, jalan promosinya. Tampak sangat aneh, jelas tidak merasakan fluktuasi aura yang kuat. Namun, wilayahnya meningkat dari tahun ke tahun dengan kecepatan yang luar biasa. Kultivasinya tampaknya terus meningkat seiring dengan jumlah buku yang dibacanya. Akhirnya, suatu hari, Tianji Great Earth ini diam-diam menembus alam bumi dalam kehidupan membaca bukunya. Fenomena aneh sangat besar dan mengejutkan dunia. Keajaiban keberadaan ganda muncul di antara ras manusia pada waktu itu. Umumnya, jika ras asing mengeluarkan dua bumi yang lemah, pasti akan terjadi pertempuran dahsyat, dua bumi bersaing. Pasti ada yang terluka, tetapi kali ini tampak sangat berbeda. Karena Tianji Great Earth ini terlalu istimewa, meskipun ia adalah Great Earth. Tetapi kekuatan tempur aslinya mungkin tidak dapat mengalahkan beberapa orang suci besar teratas. Namun, dia kemudian melakukan hal besar yang sangat memengaruhi pola generasi mendatang. Suatu hari, sebuah kekuatan secara tidak sengaja memprovokasi bumi hebat lainnya yang bekerja dengannya, menyebabkan kemarahan surgawi. Bumi hebat itu sangat marah sehingga ingin mencabut kekuatan itu dari akarnya dan menghapusnya sepenuhnya. Namun, pada saat ini, Tianji Great Earth, yang tidak pernah ikut campur dalam urusan apapun, dia benar-benar mengambil tindakan untuk pertama kalinya, dan satu-satunya. Secara terbuka berdiri untuk menghalangi pemusnahan bumi oleh rekannya, Tianji. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh saya demi semut yang tidak relevan? Demi persahabatan masa lalu. Saya tidak ingin darah bumimu mewarnai wilayah bintang ini merah, suara Lai yang seperti genta. Menanggapi dengan sungguh-sungguh, saya tidak bermusuhan dengan Anda, saya hanya ingin untuk masa depan yang tak terukur itu. Menanam benih api harapan. Tianji Great Earth batuk darah, cairan merah membasahi. Jubah buminya yang putih polos, tetapi matanya lebih tegas dari bintang-bintang. Benih api, alis Lai yang Great Earth berkerut menjadi karakter sungai. Dengan sedikit keraguan yang terpicu, maksudmu di antara sisa-sisa yang akan kubersihkan hari ini. Ada seseorang yang mampu mengguncang dunia di masa depan yang jauh? Mungkinkah? Keberadaannya akan memengaruhi jalinan banyak era. Perkataan Tianji. Seperti petir yang membuat Li yang Great Earth terdiam sejenak. Dia menghormati orang yang bisa melihat takdir. Sungai waktu ini. Aku hanya memberimu kesempatan untuk menyelamatkan satu orang. Jari Tianji Great Earth mengeluarkan cahaya biru lembut dan menyentuh dengan ringan. Seorang pria di antara kerumunan itu ditarik oleh kekuatan itu di luar kendalinya. Dalam sekejap, dia muncul di sisinya. Seluruh tubuh pria itu bergetar hebat. Matanya dipenuhi dengan kebingungan setelah lolos dari maut. Dia jelas sudah menutup matanya. Bersiap untuk menyambut kematian. Tapi siapa sangka Tianji Great Earth yang legendaris akan datang sendiri. Dan menariknya keluar dari situasi putus asa, tatapan hangat Tianji selembut batu giok menatapnya, seolah bisa menyembuhkan semua luka. Siapa namamu? Aku Shen Yunhai. Bagus. Sudut mulut Tianji Great Earth terangkat membentuk senyum yang dalam. Mulai hari ini, aku akan menciptakan garis keturunan baru untukmu, setara dengan klan dewa. 10.000 tahun kemudian. Klan dewa tidak perlu bersaing, tidak perlu berekspansi. Satu-satunya misi kalian adalah melanjutkan garis keturunan, menunggu dengan tenang kelahiran seseorang. Kedatangannya akan mendefinisikan ulang seluruh era. Alis Lie yang Great Earth semakin berkerut. Dia sama sekali tidak bisa memahami Tianji. Motif tersembunyi di balik tindakan misterius ini. Selanjutnya, ruang dan waktu tampak diselimuti kabut. Tampaknya ada pembicaraan rahasia tanpa suara antara Tianji dan Lie Yang. Isi percakapan itu dilindungi oleh kekuatan hukum tertinggi, tidak ada yang bisa menguping. Klan manusia, klan dewa. Kedua kata itu seperti dua kilatan petir. Membelah pikiran semua penonton. Guncangan besar yang berasal dari lubuk jiwa menyapu setiap orang yang hadir. Saat ini, bukan hanya para ahli dari semua ras yang kehilangan kendali mental. Ling Xin and Usheng, pemimpin generasi klan dewa saat ini, juga benar-benar terpana di tempat. Mo Yun Shengren di sebelahnya sangat ketakutan hingga giginya gemetaran. Dia hanyalah seorang suci kecil. Betapa jarangnya dia bersentuhan dengan rahasia kuno yang dapat menumbangkan persepsi sejarah, perasaan takut yang sekecil debu. Seketika mencengkeram jantungnya dengan erat, Lingxi, 10 leluhur pendiri ras dewa Anda. Siapakah sebenarnya itu? Hati Lingxi juga dipenuhi badai yang dahsyat. Dia dengan paksa menekan getaran dan kepanikan yang berasal dari lubuk hatinya, 10 leluhur pendiri ras dewa saya. Namanya adalah Shen Yunhai, tepat ketika pikiran semua orang terjebak dalam pusaran kebingungan. Kesadaran yang dingin, agung, dan tanpa emosi apapun. Tiba-tiba turun tanpa peringatan, Sesi Daowen. Pertanyaan diajukan secara acak tentang gambar kaisar besar masa lalu yang terkait dengan Dao Agung. Mereka yang menjawab dengan sukses akan menerima hadiah dari Dao Agung, mereka yang gagal menjawab, aku akan membunuh. Pertanyaan pertama, orang yang disebut Shenji Wushuang, Tianji Great Earth yang menghitung semua hal.
Siapakah orang yang mati-matian diselamatkan bahkan dengan risiko besar dipukul hingga hancur total oleh Great Earth rekan-rekannya? Apa identitas aslinya? Dalam sekejap, seluruh dunia tampak dibisukan, kelahiran gumaman orang suci dari 10.000 ras di kehidupan selanjutnya. Bahkan jeritan pun tidak bisa diucapkan sepenuhnya, meledak inci demi inci di depan mata semua orang. Bersama dengan semua senjata sihir tingkat suci di tubuhnya, semuanya berubah menjadi debu, kulit kepala banyak orang mati rasa. Udara dingin yang membekukan mengalir dari telapak kaki langsung ke langit-langit, bahkan jarum yang jatuh ke tanah pun bisa terdengar di seluruh alam laut dewa. Tidak ada lagi yang berani berbicara dengan sembarangan, tidak ada lagi yang berani mencoba menjawab dengan mudah. Saat itulah, suara seorang gadis yang jernih seperti cahaya bulan tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Identitas Shen Yunhai adalah ras manusia. Pasti leluhur pendiri ras dewa? Jawaban benar, leluhur pendiri ras dewa. Asalnya adalah ras manusia. Dia menciptakan ras dewa yang di masa depan akan menjadi ras pertama di alam laut dewa. Adalah titik penghubung yang sangat penting dalam perubahan zaman, dalam proses sejarah yang agung. Adalah bayangan yang tampaknya tidak signifikan tetapi sebenarnya membalikan keadaan, hadiah untuk menjawab pertanyaan. Memperbaiki luka Dao, Anda akan memiliki hak untuk menjawab terlebih dahulu pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, kata-kata apa yang Tianji Great Earth katakan kepada Shen Yunhai setelah menyelamatkannya? Sehingga menyebabkan dampak yang sangat besar dan tak terukur pada generasi mendatang, dan pada saat ini. Roh Kudus wanita Lingxi tiba, kekuatan ekor yang luas dan sulit dipadamkan dari langit turun. Membanjiri tubuhnya, hanya dalam sekejap, luka-luka kuno raja yang telah terjerat selama bertahun-tahun di tubuhnya diperbaiki dengan sempurna. Apakah Lingxi punya petunjuk? Apakah kau tahu jawaban pertanyaan ini? Para orang suci umat manusia langsung mengerumuninya. Mata setiap orang dipenuhi dengan kecemasan dan harapan, merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya. Lingxi menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Langit berkata kepada Shen Yunhai, kau ditakdirkan untuk biasa-biasa saja dan tidak dikenal dalam hidup ini. Tetapi garis keturunanmu memiliki hubungan sebab akibat yang tak terputus dengan keberadaan tertinggi dan menakutkan di masa depan. Hari ini aku menyelamatkanmu bukan karena dorongan hati, tetapi untuk menabur benih di sungai panjang takdir. Aku akan membimbingmu untuk mengikuti secercah masa depan yang aku intip. Keberadaan itu adalah keberuntungan umat manusia, kristalisasi tertinggi yang akhirnya mengembun setelah puluhan ribu generasi kemakmuran. Ia akan menjadi yang pertama sejak zaman kuno. Kemuliaannya akan jauh melampaui semua raja tanah dari 10.000 ras yang pernah muncul di masa lalu, sekarang, dan bahkan di masa depan. Sosoknya akan ada di catatan sejarah kuno, tetapi pada titik waktu tertentu di masa depan, ia akan menciptakan sendiri era keemasan abadi yang sejati. Pencapaiannya akan melampaui semua tuan tanah di sungai sejarah, yaitu benih abadi itu. Aku akan mewariskan semua yang telah kupelajari seumur hidup kepadamu. Di masa depan yang jauh, keberadaan yang tiada taranya itu akan membutuhkan warisanku. Ini adalah percakapan yang sangat panjang. Itu terukir di halaman depan catatan sejarah tertua ras dewa. Itu adalah wasiat yang ditinggalkan secara pribadi oleh kepala ras dewa generasi pertama. Shen Yunhai, Lingxi dan orang suci mengukir setiap kata dengan kuat di lubuk jiwa mereka. Seluruh dunia terkejut, keheningan yang mematikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Era keemasan abadi. Apakah keberadaan legendaris itu benar-benar muncul? Tianji Dadi ini terlalu jahat. Tentu saja. Seseorang menangkap poin penting dan berkata dengan suara gemetar, ia akan menghilang di dunia. Mungkinkah ini berarti ia sebenarnya sudah muncul dan berhasil? Hanya saja ia menghapus dirinya dari sejarah, menyebabkan kita semua kehilangan ingatan tentangnya. Tiba-tiba, di wajah banyak ahli yang kuat, terlihat ekspresi bingung. Suara ini sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah lama, ia berbisik, teknik rahasia langit, dan sosoknya menghilang kembali ke kehampaan tak terbatas. Hebat dan benar, dapatkan hadiah, tingkatkan alam. Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi Lingxi dan Sheng tiba-tiba berubah drastis. Arus energi yang sangat luas dan sangat murni seperti air terjun dari sungai surgawi mengalir ke dalam tubuhnya dari atas 9 langit. Itu adalah pencerahan alam yang murni. Seketika, aura Lingxi mulai melonjak dengan gila-gilaan. Alam orang suci menerobos ke alam orang suci agung. Tak terhitung banyaknya kultivator manusia meledak dalam sorak-sorai yang mengguncang langit, dan api harapan menyala kembali di mata mereka. Lingxi menerobos, ras manusia kita memiliki orang suci agung lainnya. Ras manusia telah lama terdiam. Hari ini, Lingxi akhirnya memecahkan belenggu. Adegan misterius itu terus berlanjut. Setelah Kaisar Lieyang memusnahkan kekuatan yang berani menantang itu, pada akhirnya ia menemukan Kaisar Tianji. Tianji, beri aku penjelasan. Aku menghormatimu karena kemampuanmu untuk melihat rahasia langit. Setiap tindakanmu pasti memiliki makna yang mendalam. Tetapi, kamu menyelamatkan orang di depanku. Penjelasan ini harus kamu berikan padaku.
Kaisar Tianji kemudian mengungkapkan. Pupil Kaisar Lieyang, seperti biasa, aku dan keberadaan lainnya. Langit sulit mengubur, bumi sulit mengubur, bagaimana bisa ada kebangkitan dari kematian? Apa yang kamu hitung? Kaisar Tianji perlahan mengangguk. Masa depan adalah kegelapan tanpa akhir. Semua ras akan binasa di dalamnya. Tetapi ras manusiaku akan melahirkan seorang kaisar yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang akan mengerahkan kekuatan satu orang. Untuk menutupi era keputusasaan itu, bahkan bersedia untuk sepenuhnya menghapus dirinya sendiri dari sejarah itu. Kebesarannya, keberaniannya, aku hanya melihat sekilas puncak gunung es. Dan aku sudah merasa malu pada diriku sendiri. Pencapaiannya akan jauh melampaui masa lalu dan masa kini. Semua Great Earth di sungai sejarah, Lieyang benar-benar terkejut di dunia ini. Mungkinkah benar-benar ada eksistensi seperti itu? Saat ini, di alam ruang hampa yang misterius itu. Sebuah eksistensi agung yang duduk bersila di atas asal mula, untuk pertama kalinya dalam sejarah, keringat dingin menetes di dahinya. Jangan diungkap lagi, kumohon jangan diungkap lagi, jika diungkap lagi. Rencana agung hari ini yang disiapkan kaisar ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akan dihancurkan oleh daftar rusakmu ini. Terungkap sepenuhnya. Kau juga tidak menyangka, yang disebut daftar Dao Surgawi ini. Ternyata menakutkan sampai tingkat ini. Rencana agung hari ini yang disiapkan kaisar ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akan dihancurkan oleh daftar rusakmu ini dan terungkap sepenuhnya. Kau juga tidak menyangka. Yang disebut daftar Dao Surgawi ini ternyata menakutkan sampai tingkat ini. Bahkan bagian adegan yang secara pribadi kau blokir saat itu, dapat dipulihkan dengan sempurna. Demi hari ini. Tata letak dahsyat macam apa yang telah kaisar ini lakukan? Mungkinkah karena daftar rusakmu ini, semuanya akan terungkap? Kau mulai merasakan sedikit kegelisahan. Apa selanjutnya? Jangan-jangan memberiku daftar rencana agung hari ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Maka rencana kaisar ini, bukankah akan langsung muncul ke permukaan? Kalau begitu, kaisar ini tidak akan dimarahi oleh semua monster tua di seluruh dunia. Layar perlahan menghilang di tengah antisipasi semua orang. 10.000 ras benar-benar mendidih. Mungkinkah di masa depan benar-benar akan muncul eksistensi menakutkan yang tak terbayangkan dan bersinar sepanjang sejarah? Tunggu. Aku ingat Kaisar Tianji tampaknya telah meninggalkan garis keturunan Dao saat itu. Menara Tianji yang legendaris, tampaknya sekarang berada di tangan suku Dewa. Teman-teman dari suku Dewa, cepat keluar dan katakan sesuatu. Apakah ada petunjuk? Pada hari ini, suku Dewa benar-benar mengumumkan kepada dunia, daftar yang tidak lengkap. Di atasnya tertulis jelas. Kaisar Tianji di masa lalu menyimpulkan kaisar-kaisar masa depan. Ruang hampa. Puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Tianji sudah menghitung semua yang terjadi hari ini. Ini bagaimana mungkin? Ternyata benar-benar ada orang yang dapat berdiri di titik waktu puluhan ribu tahun yang lalu dan melihat terlebih dahulu apa yang terjadi di sini. Puluhan ribu tahun kemudian? Tunggu, kalian cepat lihat baik-baik. Antara ruang hampa dan naga sejati, ada keberadaan yang ditandai sebagai abadi. Pemeringkatan level ini kemungkinan besar didasarkan pada urutan waktu kebangkitan Bumi Agung. Dengan kata lain, antara Bumi Agung Void dan Bumi Agung Naga Sejati. Memang ada Bumi Agung lain, yang gelar kebumiannya adalah abadi. Seketika, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dikejutkan oleh petir dan terbangun dengan ngeri. Ini benar-benar sulit dipercaya, bahkan jika dipikirkan dengan cermat. Memberikan perasaan mengerikan yang membuat bulu kuduk merinding. Bumi Agung Naga Sejati menjadi Bumi Agung 132 tahun yang lalu, sementara Bumi Agung Void berguncang 13.000 tahun yang lalu. Di antara jurang waktu yang panjangnya lebih dari 10.000 tahun ini. Sebenarnya muncul seorang Bumi Agung. Peringkat ke-7 dalam daftar kuno Dewa Laut, Raja Suci Iblis Langit. Fisik Iblis Langit Dewa Abadi. Konstitusi ini pernah dipandu secara pribadi oleh Bumi Agung Abadi. Mengalami periode transformasi, kemudian secara aktif menyerap esensi dari binatang buas Laut Utara, dan akhirnya mengakomodasi kekuatan paling murni dari dirinya sendiri di dunia, Tian Dao Pingyu, murid pertama Bumi Abadi. Pernah meramalkan untuk Bumi Agung Abadi, di generasi selanjutnya, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan era kuno. Dengan biarawati wanita itu, gelombang suara mengerikan yang cukup tajam untuk merobek jiwa. Tiba-tiba meledak dari antara Laut Utara. Omong kosong, orang suci ini belum pernah mendengar tentang apapun yang abadi. Orang suci ini telah berkultivasi hingga hari ini. Setiap langkah telah diambil dengan mantap, dan tidak pernah menerima panduan dari siapapun. Ratu Suci Iblis Langit mencaci dengan marah. Aura jahat yang membubung ke langit hampir menggulingkan seluruh Laut Utara. Klan Laut Utara juga langsung jatuh ke dalam kekacauan dan kemarahan yang besar. Tanya Dao. Ketika Ratu Suci Iblis Langit masih muda, karena kecerobohan masa muda, dia secara tidak sengaja memasuki tempat yang hampa. Ketika dia bangun,
Dia menemukan bahwa fisik iblis langitnya telah mengalami hal yang luar biasa. Transformasi dan evolusi. Namun, tentang pengalaman itu, dia kehilangan semua ingatannya. Mohon tanyakan, di tempat yang hampa itu. Siapa yang sebenarnya dia temui? Dalam sekejap, seluruh tubuh Ratu Suci membeku. Di kedalaman matanya, muncul sentuhan warna keemasan yang sulit disembunyikan. Fisik iblis langit dewa abadinya memang mengalami transformasi yang sangat aneh. Ingatan itu baginya seolah-olah telah dihapus begitu saja, kabur dan tidak jelas. Dia seolah-olah telah melupakan sepenuhnya segala yang terjadi saat itu. Saat ini, di antara ras iblis surgawi, ada seorang pemuda pemberani. Dengan ragu berbisik, mungkinkah dia bertemu dengan Kaisar Abadi? Jawaban benar, hadiahnya adalah peningkatan alam. Dalam sekejap, langit dan bumi kembali bergetar. Raja Suci Iblis Surgawi wanita saat ini juga mulai meragukan dirinya sendiri. Mungkinkah aku benar-benar bertemu dengannya? Aku adalah murid utama keabadian. Tetapi mengapa aku sama sekali tidak memiliki ingatan yang relevan? Di awal kebangkitanku, tubuh iblis surgawiku memang mengalami retret yang tidak dapat dijelaskan. Hari itu, aku sedang duduk di tepi laut utara untuk beristirahat, samar-samar, sepertinya aku melihat sebuah saluran kekuatan ilahi yang mengarah ke kehampaan. Kemudian aku tidak ingat apa-apa. Ingatannya hanya menunjuk ke sini. Mengapa aku tidak bisa mengingatnya? Seolah-olah aku mencoba untuk mengingat ingatan itu, yang tersisa di benakku hanyalah sepotong kekosongan yang menyilaukan. Seolah-olah aku memiliki mimpi yang tak terlupakan, tetapi setelah bangun, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak dapat mengingat sedikit pun isi mimpi itu. Jika tidak, aura teror yang cukup untuk membuat semua makhluk tunduk menyapu dari cakrawala yang jauh. Kaisar Naga Sejati turun, menyebabkan seluruh ras iblis surgawi bergetar. Raja Suci Iblis Surgawi wanita sedikit membungkuk. Memberi hormat, menghadap Kaisar Naga Sejati. Kaisar Naga Sejati menggelengkan kepalanya. Dengan sedikit ketidakberdayaan yang tak terlukiskan di wajahnya. Tidak perlu banyak upacara. Kaisar Naga Sejati selalu dikenal karena kesombongannya, inya menelan ribuan mil seperti menekan semua musuh saat itu. Namun, baru-baru ini, dia dikalahkan oleh daftar yang jatuh dari langit ini. Sistem ini hanyalah kesempatan yang aku dapatkan secara tidak sengaja di tepi laut utara. Alis Kaisar Naga Sejati sedikit berkerut. Aku sekarang sedikit curiga. Mungkinkah ada cara mengerikan yang mengguncang bumi yang menutupi segalanya? Bisakah Yang Mulia Kaisar menyelidiki ingatanmu? Raja Suci Iblis Surgawi wanita tertegun sejenak, nadanya menjadi dingin. Kaisar Naga Sejati tidak mempercayaiku. Aku hanya bertanya-tanya apakah benar-benar ada eksistensi di luar imajinasi yang menutupi rahasia langit. Sekarang, kamu adalah satu-satunya kunci untuk membuka misteri ini. Raja Suci Iblis Surgawi wanita. Semoga kau sendiri membuka sumber jiwamu. Jika tidak, jika Kaisar ini bertindak paksa, kau sangat tahu, kau sama sekali tidak bisa menghalangi. Dan saat itu, Kaisar ini mungkin akan melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat. Kaisar Naga Sejati pada akhirnya tetaplah Kaisar Naga Sejati yang sangat mendominasi. Nada bicaranya kali ini sudah mengandung sedikit ancaman yang tak bisa ditolak. Iblis langit mengerutkan kening erat, menghadapi seorang Kaisar Agung. Dia memang tak berdaya. Secara sukarela melepaskan sumber jiwanya. Itu adalah kristal yang memancarkan cahaya 7 warna. Bercahaya seperti kristal, langsung menerangi seluruh laut utara. Kaisar ini ingin melihatnya sendiri. Pada saat yang sama, alam kekosongan, sungguh menarik, ada orang yang berani pada Kaisar ini. Menghapus segel memori yang aku buat sendiri. Apakah itu naga kecil itu? Aku sudah melihat lintasan pertumbuhannya. Tidak lebih dari rata-rata, biasa saja. M.U. Swan King di samping. Berbicara dengan dingin, tak disangka, iblis langit kecil yang dulu kabur dan gemuk, yang menerobos masuk, ini telah tumbuh menjadi Raja Suci generasi. Mendengar itu, kau tersenyum tipis. Sebentar lagi, naga kecil itu tidak bisa menekannya lagi. Kemudian kau dengan ringan melambaikan tangan, dalam sekejap, langit dan bumi di luar bergemuruh. Seolah-olah ada hukum jalan agung yang tak terhingga yang kau jalin dari jarak jauh. Sosok Kaisar Naga Sejati berubah menjadi naga raksasa emas yang membentang melintasi langit dan bumi. Langsung bergegas masuk ke dalam sumber jiwa yang bercahaya itu. Aku melihatnya, itu adalah segel yang sangat mengerikan. Ini segel yang tak tertandingi seperti apa ini? Aku belum pernah melihat cara yang begitu ajaib, begitu megah. Naga Sejati mengeluarkan seruan kagum seperti itu, sementara wajahnya menjadi sangat jelek. Bahkan hanya dengan melihatnya saja, membuat makhluk yang berdiri di puncak jalan agung seperti dirinya merasakan rasa malu. Dia bisa dengan jelas merasakan. Makhluk yang memasang segel ini, pada saat itu, pasti juga berada di alam Kaisar Agung. Setidaknya pada saat itu. Pasti berada di alam yang sama dengannya. Sama-sama berada di alam Kaisar Agung. Mengapa? Mengapa membuatku merasakan perasaan bahwa diriku sangat kecil? Pupil mata Kaisar Naga Sejati
Menyusut hebat, dia sama sekali tidak berani percaya, meskipun di dunia ini. Mungkin masih ada makhluk lain di alam Kaisar Agung, tetapi dia unik, karena Kaisar Agung menekan semua makhluk di langit dan bumi. Namun, masa puncak mereka hanya terjadi dalam satu era singkat itu. Setelah itu, kemana perginya semua Great Earth, menebas diri sendiri sekali, memotong 10.000 lembah Dao Daun. Entah bersembunyi di area kehidupan, atau tersembunyi di kekosongan tanpa batas, atau tertidur di tanah leluhur suatu ras. Dan dia pernah menyapu area kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan secara pribadi membunuh banyak Great Earth kuno yang tertidur di dalamnya. Itulah mengapa dia menganggap dirinya sebagai yang pertama yang melupakan zaman kuno. Banyak Great Earth kuno tidak berani bersaing dengannya karena ini adalah eranya. Sekarang, di era puncaknya, dia benar-benar merasa kecil karena segel. Hancurkan untukku. Dia berubah menjadi naga sejati yang menyatukan semua langit. Dia mengorbankan jiwa naga Dao besar miliknya. Serangan penuh dari satu-satunya True Dragon Great Earth ternyata tidak dapat menembus segel kecil. Tidak mungkin, True Dragon Great Earth akan menjadi gila. Dia, seorang Great Earth yang terhormat. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menghancurkan segel kecil? Namun, pada saat ini, pecahan ingatan muncul dari segel. Sesosok tubuh muncul di dalamnya. Potongan ingatan ini, Lin ikut bersamaku. Disegel selamanya. Sebuah suara dingin dan agung perlahan terdengar. Suara itu, sama seperti perkataan kebenaran Dao besar, tak terbantahkan. True Dragon menatap layar ini dengan cermat. Ini adalah pemandangan dari keberadaan misterius yang menyegel ingatan Ratu Suci Iblis Surgawi saat itu. Detik berikutnya, layar yang hampir membuat True Dragon Great Earth muntah darah di tempat kejadian terjadi. Keberadaan misterius yang tertinggi itu. Hanya dengan santai menunjuk ke arah Iblis Surgawi, Iblis Surgawi jatuh ke tanah dengan paksa. Layar tiba-tiba terdiam. True Dragon Great Earth mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan mengorbankan jiwa naga Dao besarnya, tetapi tidak dapat menggoyahkan segel sedikit pun. Ternyata itu hanya sentuhan santai dari pihak lain. True Dragon Great Earth benar-benar mengamuk. Ratu Suci Iblis Surgawi memiliki sedikit darah yang meluap dari sudut mulutnya. Saat ini, situasinya berubah drastis dalam sekejap. True Dragon Great Earth tidak peduli dan bertingkah seperti orang gila. Tetapi tidak peduli seberapa gila dia membombardir, segel itu tetap berdiri kokoh, seperti benteng yang dibangun dengan zaman kuno. Tetapi dalam potongan ingatan itu, betapa tenangnya ketika Great Earth misterius itu meletakkan segel. Betapa ringannya. Itu jelas hanya dilakukan dengan santai. Potongan ingatan lain. Terkejut dengan hebat. Sosok yang sangat menakutkan itu duduk di puncak kehampaan. Dia memiliki dada yang menakjubkan. Sepasang mata tampaknya mencakup segalanya. Dan pada saat ini, Iblis Surgawi di layar. Tampaknya berlutut di tanah. Ekspresinya sangat saleh dan fanatik. Dia tampaknya telah melihat Tuhan. Tampak berlutut di tanah, ekspresinya sangat saleh dan fanatik. Dia seolah melihat sosok yang maha kuasa. Dihormati sebagai teror yang agung, pesonanya memukau segala makhluk, menaklukkan langit dan bumi. Di era ini, naga sejati Tanah Agung telah muncul, aku khawatir tidak ada kesempatan untuk membuktikan Dao. Teror yang sama dari naga sejati dan Tian Yao. Keduanya bergerak sedikit. Ketika Tian Yao secara tidak sengaja memasuki wilayah itu, keberadaan misterius itu. Bahkan berdiskusi dengannya tentang topik Tanah Agung naga sejati, hanya seekor naga kecil. Dalam hal bakat, dia dianggap lumayan karena bisa menonjol di antara 10.000 ras. Sayangnya, batasnya akan berhenti di situ. Dia menekan dunia ini selama 100 tahun, dan era makmur akan berlalu. Saat itu, kamu bisa bangkit. Dia juga beruntung, kebetulan saja berada di era ketika ras manusia tidak memiliki tanah. Jika tidak, jika ras manusia muncul di era ini, maka dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia akan dipaksa untuk mengakhiri jalannya sendiri. Visinya terlalu sempit. Hanya membatasi pandangannya pada era saat ini, semua tanah ras manusia. Yang mana yang bukan keberadaan brilian dan menakjubkan dalam sejarah 10.000 ras, mereka telah menekan satu demi satu. Era yang kejam. Di era agung ketika mereka muncul pada saat yang sama, pada akhirnya. Tanah ras manusia yang tertawa terakhir. Dibandingkan dengan era berdarah dan berapi-api yang kejam itu. Era saat ini seharusnya menjadi masa lalu yang paling damai. Sekarang. Masa depan. Ingatan ini berakhir dengan kalimat yang membuat naga sejati Tanah Agung benar-benar bingung. Naga sejati Tanah Agung menatap layar itu dengan tatapan yang membunuh. Matanya langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia adalah Tanah Agung nomor 1 di era ini. Orang itu benar-benar mengatakan bahwa dia hanya beruntung. Hanya karena ras manusia tidak memiliki tanah di generasi ini. Dia bisa menjadi nomor 1 di era ini. Naga sejati Tanah Agung, harap tenang. Untuk sesaat, Tian Yao merasakan firasat yang sangat buruk. Aku khawatir orang suci ini akan menderita. Alam kekosongan, Mu Kuan King dan kamu dapat dengan jelas melihat naga sejati Tanah Agung dengan panik menyerang segel rahasia ilahi. Bukankah perkataanmu tadi terlalu kejam?
Ditambah dengan peringkat daftar saat ini. Aku takut itu bisa langsung menghancurkan Daosin dari naga sejati Tanah Agung. Di setiap era, tanah ras manusia adalah standar dan tulang punggung era itu. Generasi ini ras manusia tidak memiliki tanah. Naga kecil ini baru bisa tak terkalahkan di dunia. Dan dia juga pandai memilih kesemek yang lembut untuk diperas. Memusatkan seluruh perhatian mereka pada apa yang disebut sisa-sisa kelanju. Sisa-sisa kelanju, tubuh Mu Quan King bergetar tanpa alasan. Mungkin hanya sosok di depannya yang berani menggunakan sebutan yang begitu menghina. Lalu mengapa ras manusia generasi ini tidak memiliki tanah? Pertanyaan ini membuatmu terdiam lama. Mungkin ada beberapa rahasia mengejutkan yang bahkan Mu Quan King tidak ketahui. Saint Iblis wanita surga akan segera menyerah. Dia tidak tahan dengan status Kaisar Zhenlong. Kaisar Zhenlong saat ini hampir benar-benar gila, ingin menjadi kaisar dunia. Membutuhkan kekuatan 10.000 jalan, dan kekuatan 10.000 jalan tidak mudah ditanggung. Menanggung selama 100 tahun sudah menjadi batasnya. Kamu benar tentang hal ini. Aku adalah kaisar nomor 1 di dunia. Siapakah kamu sebenarnya? Mengapa begitu misterius dan licik? Kamu yang bersembunyi di dalam hantu dalam kabut sejarah. Dalam sekejap, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di laut dewa semuanya berubah warna karena terkejut. Itu suara Kaisar Zhenlong. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Semua orang belum pulih dari istana suci iblis wanita surga. Dari goncangan mengerikan murid Kaisar abadi, bagaimana Kaisar Zhenlong tiba-tiba meledak? Siapakah kamu sebenarnya? Jangan berpura-pura menjadi hantu di sini. Jika kamu punya nyali, tunjukkan dirimu di dunia. Dan bertarung dengan Kaisar ini secara adil. Aura Kaisar Zhenlong telah melonjak ke puncak. Bahkan tidak ragu untuk membakar saripati taunya untuk secara paksa menerobos segel yang menakutkan itu. Namun, tepat pada saat ini, sebuah dengusan dingin yang penuh dengan ejekan seolah melintasi sungai panjang waktu yang tak berujung, tiba-tiba dari kedalaman segel itu mengalir perlahan. Mata Zhenlong langsung membulat. Segel itu tiba-tiba meledak dengan cahaya yang tak berujung. Dalam sekejap, dia merasakan aura agung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia melihat punggung, itu adalah punggung yang tak tertandingi. Matahari, bulan, dan bintang semuanya melingkari sisinya. Alam semesta. Semua runtuh di bawah kakinya. Dia berjalan sendirian dalam kegelapan yang tak berujung, alam semesta yang sunyi itu tampaknya telah menyerah di bawah kakinya. Saat dia berjalan, alam semesta yang sunyi itu tiba-tiba menjadi sangat terang, cahaya abadi yang cemerlang bergetar. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu menakutkan di dunia ini? Di mana kamu sebenarnya? Apa yang ingin kamu lakukan? Rencana rahasia menggemparkan apa yang ingin kamu lakukan? Apa sebenarnya yang kamu lakukan saat itu? Mengapa aku sama sekali tidak bisa melihatmu? Setelah aku terbentuk, aku bisa melihat kembali 10.000 tahun yang lalu, dan melihat 100 tahun ke depan. Aku bahkan melihat gambar pembentukan jalan surga, aku melihat semuanya, tetapi aku hanya tidak bisa melihat keberadaanmu. Kejadian mengerikan apa yang sebenarnya, sampai-sampai membuat kamu menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Zhenlong terus bergumam, dia takut. Perasaan itu hampir menghancurkan seluruh dunia. Mereka bahkan mengira Kaisar Zhenlong telah menemukan biji menakutkan apa. Akibatnya, tiba-tiba aura Kaisar Zhenlong menjadi lesu. Dia tiba-tiba menjadi linglung. Seseorang melihatnya sendirian, terhuyung-huyung kembali ke tanah leluhur suku Zhenlong, hanya menyisakan sebuah kalimat yang penuh dengan getaran. Keabadian? Apa itu keabadian? Aku akan bertapa. Aku tidak hanya ingin melihat 10.000 tahun yang lalu, 100 tahun ke depan, aku juga ingin melihat dengan jelas dunia palsu ini. Keabadian? Aku harus menemukanmu dari sungai panjang waktu yang tak berujung ini. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh dunia gempar. Apa sebenarnya keabadian itu? Kaisar Zhenlong satu-satunya saat itu, bahkan akan kehilangan akal karenanya. Dalam waktu singkat itu, apa sebenarnya yang terjadi? Untuk sesaat, dua kata keabadian tertanam dalam di hati semua orang. Mengapa aku merasa seolah-olah ada tangan besar tak terlihat yang menutupi segalanya dengan kain hitam? Apa yang tersembunyi di baliknya? Di lapisan waktu yang terhapus itu, pasti terkubur rahasia besar yang bisa menghancurkan pandangan dunia kita. Daftar Dewa Laut Kuno peringkat ke-6. Tianling Er, tubuh roh dewa misterius surgawi, kebangkitan watak dewa, mengumpulkan pesona suku Tian. Waktu tak berujung, kilin menembus langit, dapat mengintip kekuatan jalan surga. Darah bumi masa depan yang sudah pasti, jalan surga menilai masa depan yang cemerlang. Jika tidak ada yang mati muda, pasti ada salah satu dari mereka. Dalam sekejap, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Entah itu monster tua di gerbang kematian, atau kultivator yang makan melon di pinggir jalan, semua tiba-tiba mendongak. Melihat ke bola langit, plan surgawi, aku ingat. Dulu, para pengecut yang bersembunyi di alam kekosongan dan Feng Ming, menggunakan nyawa sebagai perisai, baru tidak musnah. Konstitusi mereka, jelas dan tak salah lagi,
adalah klan surgawi. Kakek buyutku berkata, selama membunuh ahli klan surgawi, sari konstitusi di tubuhnya bisa dikuliti. Langsung membiarkan ayah surgawi mereka mendapatkan sari super, dulu mereka karena hal ini. Baru dianggap daging biksu tong oleh 10.000 ras, dikejar dan ditebas, peringkat ke-6 dalam sejarah. Tubuh roh ilahi Xuantian, jika dia dibunuh, bukankah bisa ditumpuk paksa? Seorang tokoh besar masa depan, mendapatkan gadis ini sama dengan mengunci. Keberuntungan rasial 10.000 tahun berikutnya, klan naga sejati baru saja dipotong keberuntungan nasionalnya selama 10.000 tahun. Ini seperti surga. Menyuapi rencana ke mulut 10.000 ras kita, saat ini di dalam tanah suci klan surgawi, seorang gadis yang tenang. Dengan bersemangat wajahnya memerah, menarik sudut pakaian ayahnya, seperti burung kecil yang bahagia. Ayah, lihat cepat, aku masuk daftar. Sorak-sorainya yang renyah seperti lonceng perak. Bergema di antara gunung-gunung, namun di depannya, orang suci yang auranya dalam itu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut menjadi ujung jarum, di dalamnya tidak ada sedikitpun kegembiraan, hanya dinginnya. Kengerian dan ketakutan yang menusuk tulang, masuk daftar emas yang berkilauan ini. Baginya, bukan medali kehormatan, melainkan jimat maut. Mengapa klan surgawi dulu sampai jatuh ke dalam pengepungan 10.000 ras, harus bersembunyi ke dalam sudut alam kekosongan untuk bertahan hidup, bukankah karena konstitusi klan surgawi? Terlalu menantang surga, juga terlalu dibenci. Mereka adalah bayi pengalaman hidup. Adalah pil obat ki yang berjalan. Selesai, benar-benar selesai. Dulu hanya diincar oleh individu-individu yang serakah. Sekarang, daftar ini sama dengan mengumumkan ke seluruh alam semesta dengan pengeras suara desibel tertinggi. Di sini ada tonik daging manusia yang sangat bagus yang pasti akan menjadi bumi di masa depan. Cepat rebut. Ditemukan, posisi terkunci, alam kekosongan telah bergerak 3.000 li. Gunung ilahi bayangan kabut yang selalu diselimuti kabut itu, benar saja. Orang-orang itu bersembunyi di dekat alam void, badai berdarah Xingfeng tahun itu akan terulang kembali. Dunia Shanghai akan menjadi kacau lagi. Sudah kubilang, daftar rusa ini adalah bintang pembawa bencana. Segala sesuatu yang dieksposnya dapat memicu keserakahan terdalam umat manusia. Selanjutnya, tunggu dan lihat pertumpahan darah, akhir dari klan surgawi. Tampaknya telah tiba. Para pengamat yang tak terhitung jumlahnya, terlepas dari apakah mereka memiliki dendam dengan klan surgawi atau tidak. Pada saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dan pada saat ini, putri kecil kita, Tianling Er, masih mengangkat tinggi kepala kecilnya yang halus. Wajahnya penuh dengan kebanggaan yang meminta pujian. Dia tidak tahu apa-apa tentang bencana yang akan datang. Putri ini adalah yang ke-6 dalam sejarah. Jika ayah tidak memberiku hadiah besar kali ini, Ling Er akan mengabaikannya selama sebulan. Namun, yang menyambutnya adalah patriark klan surgawi. Seorang bijak agung dengan wajah yang sangat serius hingga air bisa menetes darinya. Ling Er harus segera dikirim. Seorang tetua di sebelahnya bertanya dengan putus asa. Tapi, kemana kita bisa mengirimnya? Melihat seluruh alam Shanghai, di mana ada tanah suci yang tersisa sekarang, yang bisa menampung kekuatan sedimentasi berjalan ini, mata siapa yang tidak berkedip dengan keserakahan dan keganasan? Tunggu, alam void. Keempat kata ini, seperti guntur penciptaan dunia, meledak di benak patriark. Membangkitkan gelombang dahsyat. Ya, hanya di sana. Bahkan jika seluruh klan surgawi kita mati dalam pertempuran hari ini dan darah menodai sungai dan gunung, kita tidak boleh membiarkan Ling Er. Biarkan harapan seluruh klan kita menjadi batu loncatan bagi para serigala dan harimau itu untuk mencapai puncak. Suaranya dipenuhi dengan tekad yang kuat. Ayah, kemana Ling Er akan pergi bermain? Ling Er ingin hadiah terbesar. Patriark klan surgawi berjongkok dan menggunakan nada paling lembut dalam hidupnya untuk memaksakan diri. Senyum yang lebih jelek dari tangisan. Ling Er, ayah akan membawamu ke suatu tempat. Tempat yang sangat hebat, oke? Di sana, kamu akan bertemu dengan seorang ahli yang tak tertandingi. Menjadi lebih hebat dari siapapun. Di sisi lain, ras yang tak terhitung jumlahnya. Mengumpulkan kekuatan besar yang tak terbayangkan. Seperti awan hitam menekan kota, dan Yong datang membunuh. Target, Tianling Er, daftar Shanghai, baru saja melihat penampilannya. Di sana, memikirkan keputusan kematian. Semuanya memberikan perhatian penuh. Ini adalah alam kekosongan. Zona terlarang kehidupan pertama. Siapapun yang masuk, tidak peduli Anda Dasheng atau Dading. Begitu masuk, hanya ada jalan buntu. Klan Tian kita tidak punya jalan untuk mundur. Perjalanan ini adalah hidup menuju kematian. Di kedalaman zona terlarang ini, pasti bersembunyi keberadaan mengerikan yang tak terbayangkan. Satu-satunya kesempatan kita adalah memohon padanya untuk menerima Ling Er. Selama itu bisa meninggalkan sedikit garis keturunan terakhir untuk klanku. Ketika Ling Er mendapatkan pijakan di masa depan, klan Tian masih memiliki hari untuk kembali ke dunia. Seorang anggota klan muda. Tapi ketua klan, bagaimana jika
Bagaimana jika keberadaan di zona terlarang itu juga menginginkan garis keturunan Ling Er? Dia tidak akan melakukannya. Da Sheng dari klan Tian berkata dengan tegas. Dengan sedikit rasa hormat yang tidak dia sadari. Dulu, ketika klan Tian kita melarikan diri ke sini, jika keberadaan itu benar-benar memiliki niat ini, seluruh klan kita mungkin sudah lama dipersembahkan sebagai korban kepadanya. Namun, dia diam-diam menyetujui keberadaan kita dan melindungi kita. Alam kekosongan ini terlalu misterius. Terlalu banyak hal menakutkan yang tidak bisa kita pahami di sekitarnya. Dikatakan bahwa semuanya mungkin terkait dengan penguasa zona terlarang itu. Jika dia tidak menyetujui bahwa kita bisa tinggal di sini. Mungkin detik pertama kita menginjakan kaki di tempat ini, kita sudah berubah menjadi abu terbang. Kalian terlalu meremehkan dada dan pola pikir keberadaan itu. Ingat, lain kali, tidak ada yang diizinkan untuk mengucapkan kata-kata menghujat seperti ini lagi. Jika tidak, langkah kaki mereka berhenti. Di ruang kosong yang kacau di depan, sebenarnya tumbuh sehelai rumput kecil. Sehelai rumput kecil biasa yang bergoyang lembut tertiup angin. Tetapi setiap kali bergoyang, tampaknya memicu hukum di kedalaman ruang kosong, berubah menjadi pedang ilahi mengerikan yang tak terlihat. Tampaknya detik berikutnya bisa memenggal 10.000 bintang. Kaki para anggota klan Tian mulai gemetar. Dewa macam apa yang menanamnya di sini? Ini adalah hal mengerikan tingkat apa? Untungnya, rumput itu tampaknya tidak memiliki permusuhan terhadap para tetangga ini. Cepat lihat, apa itu? Seekor bangau abadi kuno. Luar biasa sekali. Ya ampun, pemilik alam kekosongan ini bahkan menggunakan burung abadi legendaris seperti ini sebagai hewan peliharaan. Bahkan bangau purba pun enggan dimakan. Hanya ditempatkan di sini untuk dinikmati. Di kedalaman mata beberapa ahli klan surgawi, ada keserakahan yang tak terkendali yang muncul sekilas. Namun, akal sehat langsung memadamkan keserakahan ini. Mereka lebih tahu dari siapapun bahwa memiliki hati yang serakah di tempat seperti ini bukanlah mencari sensasi, tetapi mencari kematian. Terus maju. Sepanjang jalan ini, mereka melihat terlalu banyak hal-hal yang membuat hati mereka bergetar. Ikan naga Qian Kun, seni ilahi cahaya suci. Ya ampun, benda yang hanya ada dalam mitos ini, ternyata dijemput dari sungai waktu ke sini. Di area inti alam kekosongan, sepasang mata indah yang jernih seperti gletser abadi. Diam-diam mengamati kelompok tamu tak diundang dari klan surgawi ini. Di mata itu, muncul emosi kompleks yang sulit diungkapkan. Mu Kuanjing mengumpulkan keberanian terbesar dalam hidupnya. Kedua lututnya lemas dan berlutut dengan berat di atas piring. Sosok yang duduk di atas 10.000 jalan. Di depan Shenji, ibuku. Dia awalnya adalah anggota klan surgawi. Aku mohon kepada Kaisar Abadi-Abadi untuk membuka jalan bagi mereka demi aku. Aku mohon. Dia lebih tahu dari siapapun bahwa pria di depannya ini, dalam 10.000 tahun yang diperkirakan ini, telah melakukan banyak hal tabu yang menggemparkan dunia tetapi tidak dapat diungkapkan kepada orang luar. Setiap hal yang dia lakukan, tujuan utamanya adalah untuk menjaga dunia ini. Untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Dibandingkan dengan ambisi besarnya, keegoisan kecilku ini sangat kecil dan menggelikan. Anda hanya perlu membiarkan saya keluar. Saya akan menggunakan hidup saya untuk melindungi mereka sepenuhnya. Setelah selesai, saya akan bunuh diri di luar kehampaan. Jangan biarkan tempat Anda berada terungkap sedikit pun. Hatinya sudah dipenuhi dengan tekad untuk mati. Akhirnya, sosok seperti patung kuno itu berbicara. Aku bisa menyelamatkan mereka. Pupil mata Mu Kuanjing menyusut dengan cepat dalam sekejap. Dia tidak hanya tidak merasa senang, tetapi hatinya malah dipenuhi dengan firasat buruk yang kuat. Dalam 10 tahun, kembangkan seorang kaisar untukku. Apa? Mengembangkan seorang kaisar? Dia mengangkat kepalanya dengan ngeri. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia masih muda dan bodoh ribuan tahun yang lalu. Dulu penasaran bertanya, dengan kekuatan Anda yang begitu besar, sedikit saja warisan Anda bocor. Sudah cukup untuk menciptakan beberapa ahli mengerikan yang membuktikan Dao dan membentuk emas, tapi mengapa Anda selalu sendirian? Saat itu, di mata keberadaan mengerikan yang baru berusia 100 tahun dan telah membuktikan Dao menjadi kaisar. Memancarkan secercah cahaya cemerlang yang cukup untuk membanggakan diri di zaman kuno, ingin menggulingkan altar bobrok yang tak terhitung jumlahnya. Ingin membalikan kekosongan yang kacau dan terbengkalai ini, aku sendiri sudah cukup. Bagi saya, mereka hanya akan menjadi beban. Ini adalah altar abadi yang saya bangun sendiri untuk semua makhluk hidup. Hati Mu Kuan merasakan sengatan tajam yang tiba-tiba. Kalimat ini berisi terlalu banyak. Apakah dia juga lelah? Daftar yang tiba-tiba ini, kemunculannya, apakah itu membuat Kaisar Abadi yang dulu meremehkan dunia tiba-tiba merasakan sedikit kelelahan untuk membuka jalan hidup bagi mereka? Namun, kecuali klan surga, siapapun yang berani memasuki tempat ini tanpa izin akan dibunuh tanpa ampun. Dalam 10 tahun, kembangkan seorang Kaisar Agung. Pada saat itu, Anda dapat keluar. Kalimat ini seperti guntur yang berulang kali meledak di benak Mu Kuan.
Sudah lama tidak tenang. Kapan dia akan meninggalkan alam kehampaan ini? Adalah impian seumur hidupnya. Tetapi sekarang, ketika impian ini dapat dicapai, dia menemukan bahwa dia tidak sebahagia yang dia bayangkan. Di dalam hatinya, seperti ada sesuatu yang menghalangi, terasa pengap dan panik. Aku bersedia mengikutimu selamanya. Jika dalam 10 tahun aku tidak menjadi kaisar, Mu Kuan, bahkan jika aku terbakar hingga jatuh ke reinkarnasi abadi, aku pasti akan membuktikan Dao menjadi kaisar dan memikul beban abadi itu untukmu. Anda sepertinya merasakan niatnya. Meliriknya dari jauh, menggelengkan kepalanya dengan lembut. Anak bodoh. Anda menarik kembali pandangan Anda dan menatap kehampaan tak terbatas sendirian. Daftar ini? Apakah ini peluang di era ini atau awal dari malapetaka? Di luar, para ahli dari berbagai ras yang mengejar, mata mereka langsung meledak dengan cahaya keemasan yang terjalin dengan keserakahan dan keterkejutan. Orang-orang nekat di dalam klan surga benar-benar berani menerobos masuk ke alam kehampaan. Akhirnya, keserakahan mengalahkan ketakutan. Seorang makhluk pemberani mencoba secara tentatif. Satu langkah memasuki gerbang kehampaan itu. Waktu seolah membeku, semua orang menahan napas. Lama kemudian, suara makhluk itu terdengar, dipenuhi ekstasi. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Semua pengejar langsung diliputi kegembiraan. Alam kekosongan. Kekuatan yang menghapus segalanya dalam legenda itu, ternyata tidak aktif. Apakah ini berarti rahasia dan harta tak terbatas dalam legenda di alam kekosongan itu? Semuanya menjadi tak bertuan? Ya Tuhan, cepat masuk. Tidak boleh membiarkan pesaing lain mengetahui berita ini. Mereka sangat gembira, berlomba-lomba untuk masuk. Takut didahului oleh orang lain. Setelah mereka berbondong-bondong masuk, dari kegelapan di belakang mereka, tiba-tiba bersinar satu demi satu cahaya yang menyilaukan. Itu ternyata berasal dari mata para pendahulu lainnya. Alam kekosongan. Segera blokir berita tentang area ini. Kita juga masuk. Ini adalah kesempatan abadi yang cukup untuk mengubah nasib kita. Saat ini, sekelompok orang dari klan langit telah dituntun ke depan cermin perunggu kuno. Cermin perunggu itu berkarat dan penuh dengan goresan waktu. Namun, permukaan cermin secara aneh memproyeksikan gambar yang jelas. Lihat, gambar di dalamnya adalah gerbang alam kekosongan yang baru saja kita lewati. Tidak baik, mereka datang untuk mengejar kita. Harta abadi yang tiada taranya itu. Kita mungkin telah menjadi pendosa abadi. Saat ini, bahkan Tianling Er yang polos, tubuh kecil itu, merasakan beratnya suasana. Dia memegang erat ujung pakaian ayahnya dan bertanya dengan suara pelan. Ayah, apakah orang-orang di luar itu orang jahat? Apakah mereka semua datang untuk menangkap Ling Er? Di wajah kecilnya, untuk pertama kalinya muncul ekspresi ketakutan. Tidak apa-apa, Ling Er, jangan takut. Ayah akan melindungimu. Ketua kelompok menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Mereka melalui cermin, menyaksikan dengan mata kepala sendiri kelompok penyerbu serakah itu, seperti belalang yang melanda suatu daerah. Dengan panik menyerbu alam kekosongan. Gambar di cermin tiba-tiba terdengar seruan kegembiraan. Lihat, di sana ada sebatang rumput kecil yang berakar di kekacauan kehampaan. Aura itu pasti adalah benda suci yang langka. Untung besar, di dalam alam kekosongan ini. Di mana-mana ada harta karun kuno. Mereka menemukan rumput kecil itu, yang pernah membuat takut semua anggota klan langit. Namun kali ini, aura Feng Rui melonjak ke langit. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar hebat, seolah badai energi pedang yang tak berujung menyapu. Cahaya matahari, bulan, dan bintang bergoyang liar di bawah aura ini. Seseorang dari klan langit bergumam pelan, apa yang terjadi? Perasaan sepertinya tidak sama seperti saat kita masuk. Rumput kecil itu, di depan mata semua orang, benar-benar berubah menjadi dewa pedang yang tiada tara. Energi pedang mengerikan yang cukup untuk merobek langit langsung meledak ke sekeliling. Dalam sekejap, energi pedang mengerikan yang hampir bisa memotong matahari, bulan, dan bintang, dan membalikan galaksi. Seperti malapetaka kiamat yang menyapu segalanya. Menyapu, ini, apa-apaan ini? Energi pedang yang menakutkan, tidak bagus, cepat lari. Dalam sekejap, semua penjajah yang baru saja memasuki alam void, semuanya menciut ketakutan. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Badai energi pedang yang menakutkan itu telah meledak dengan dahsyat. Alam void terlalu menakutkan. Rumput kecil yang tampak tidak mencolok, sebenarnya seperti dewa pedang tanpa ampun yang menjaga alam rahasia ini. Dimanapun energi pedang lewat, para ahli yang dulunya sombong itu, seperti memotong gandum. Satu demi satu, tubuh fisik mereka meledak, dan jiwa mereka musnah, pada saat yang sama. Dari tubuh bangau abadi kuno, kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan meledak dengan dahsyat. Orang suci agung yang tiada tara, bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dipukul oleh sayap itu. Hancur berkeping-keping di tempat, jatuh di tempat. Ini bukan surga. Ini adalah neraka, pembantaian, darah dan api. Bayangan kematian menyelimuti setiap sudut. Alam void,
Pantas dengan reputasinya sebagai zona terlarang bagi makhluk hidup. Para penjajah akhirnya merasakan keputusasaan. Cepat lihat ke depan. Sepertinya ada jalan keluar di sana. Aku melihat sumber air. Melihat sepetak sumber air yang melayang di kehampaan. Itu berarti kita akan segera keluar. Tanah void tidak mungkin menutupi semua area. Pasti sumber air dari luar yang merembes masuk. Di dalam air. Ada ikan di dalam air. Tunggu, penampilan ikan itu. Itu, tidak bagus. Honglong seumur hidup. Semua ahli kuat yang selamat di sini, baik orang suci maupun raja suci. Semua tertelan dalam satu gigitan ini, ikan naga Qian Kun. Di sisi lain, di depan orang-orang dari klan surgawi, sosok yang tiada taranya. Sesosok tubuh independen tiba-tiba turun. Baru saja, sosok Mu Xuan King muncul di depan orang-orang dari klan surgawi. Dia tampaknya primaju yang tidak ternoda debu sedikit pun, dalam ekspresi dingin dan sangat indahnya. Dengan jejak keagungan yang cukup untuk membuat makhluk hidup manapun gemetar dalam hati mereka. Kepala klan surgawi menarik napas dalam-dalam udara dingin. Bertanya dengan hormat dengan suara gemetar yang hampir tidak jelas, Anda. Apakah Anda bumi agung di alam kekosongan? Aku hanyalah pengikut bumi agung. Setelah Mu Xuan King mengucapkan kalimat ini, perlahan-lahan menghembuskan napas keruh. Meskipun masih ada dendam yang mendalam di hatinya, keberadaan mukjizat itu telah benar-benar dan tak terbantahkan menaklukkannya. Aku akan menerima Tian Ling Er. Tetapi dalam 10 tahun, dia harus berjuang untuk menjadi bumi. Apa? Menjadi bumi dalam 10 tahun? Bukankah ini hanya mimpi di siang bolong? Apakah ini menceritakan kisah mitos? Tian Ling Er juga terkejut sesaat, dengan polos memiringkan kepalanya. Aku. Bisakah aku benar-benar menjadi bumi dalam 10 tahun? Bakatmu lumayan. Karena kamu bisa terpilih untuk memasuki alam kekosongan. Seharusnya ada kemungkinan ini. Nada bicara Mu Xuan King masih dingin, tidak menunjukkan emosi apapun. Tapi tubuh Tao Ling Er adalah yang keenam dalam sejarah. Bukankah seharusnya sangat hebat? Gadis kecil itu cemberut dengan sedikit tidak yakin. Mu Xuan King kemudian mengucapkan dua kata dengan acuh tak acuh. Hai Ke. Begitu kata-kata ini keluar. Semua orang di klan surgawi merasakan gelombang besar di hati mereka. Tubuh Xuan Tianling keenam dalam sejarah. Di mulut keberadaan ini, dia hanya menerima evaluasi Hai Ke. Tatapan Mu Xuan King menyapu mereka. Seolah melihat melalui pikiran mereka. Dalam 10 tahun, seluruh klan surgawi. Siapapun tidak boleh keluar dari alam kekosongan setengah langkah pun. Jika Anda bisa menjadi bumi dalam 10 tahun, klan Anda dapat memperoleh kesempatan untuk membangun kembali hari itu. Senior, poin menjadi bumi dalam 10 tahun ini. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya sejak zaman kuno. Karena Anda baru saja mengatakan bahwa bakat gadis kecil Ling Er hanyalah Hai Ke. Maka menjadi bumi dalam 10 tahun. Ini hampir mustahil untuk diselesaikan. Saat itu, makhluk hidup di alam Shanghai mempertanyakan, memicu citra sejarah misterius, memicu citra. Pertempuran tanah yang paling menakjubkan dan tiada tara dalam sungai panjang abad kuno. Citra ini memiliki hubungan besar yang tak terpisahkan dengan 3 eksistensi teratas dalam daftar taruhan. Oleh karena itu, informasi identitas kunci yang tersembunyi akan segera dirilis. Seluruh alam Shanghai bergetar hebat lagi. Situasi macam apa ini? Di abad kuno, tanah paling menakjubkan. Ya Tuhan, mungkinkah adegan pembantaian Tanah Agung yang sebenarnya akan diputar dalam gambar ini? Saat berikutnya, citra yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di atas kepala semua makhluk hidup. Berdiri dan terbuka. Ini adalah Tanah Agung yang memahami keberuntungan, menekan zaman kuno dan bersinar saat ini. Di atas gambar, sosok lain berdiri perlahan, berhadapan langsung dengan Tanah Agung yang tak terkalahkan itu. Tampaknya telah melalui pemrosesan khusus surga. Wajah kedua orang itu terselubung oleh lapisan kabut lumpur, membuat orang tidak dapat melihat identitas asli mereka. Kamu memang sejak zaman kuno. Iblis paling menakjubkan. Jika kita bersaing di ranah yang sama, aku tidak mungkin menjadi lawanmu. Namun, kamu datang terlalu cepat. Tidak bisakah kamu menunggu beberapa tahun lagi? Bertarung. Raja Suci Muda di seberang hanya mengucapkan satu kata ini. Suaranya terdengar melalui gambar, dan ternyata membawa sedikit kesan belum sepenuhnya menghilang. Suara ini sangat muda. Ya Tuhan, rasanya seperti masih remaja. Raja Suci remaja? Ini bagaimana mungkin? Tunggu, mungkinkah pemuda suci agung dari ras manusia yang sebelumnya berada di kehampaan dan menjadi pusat perhatian miliaran makhluk hidup? Dalam sekejap, banyak makhluk hidup hanya merasakan hawa dingin mengalir dari telapak kaki ke ubun-ubun. Semua bulu kuduk berdiri. Hal pertama yang dilakukan orang suci agung muda itu setelah dia memasuki alam Raja Suci. Ternyata berinisiatif untuk mencari Tanah Agung yang berkuasa. Dia akan pergi ke Zhengdao dengan tangan kosong, bertempur. Dimulai tanpa peringatan. Hanya tabrakan pertarungan pertama langsung menyebabkan dunia hancur. Segala sesuatu bergetar hebat.
Salah satunya adalah tanah kuno yang menekan seluruh era. Yang lainnya adalah Raja Suci Muda Tiadatara yang memukau abad kuno, yang dikatakan dapat menjadi kaisar dalam 100 tahun. Begitu keduanya mulai bertarung, dunia-dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya langsung runtuh karena tidak tahan dengan akibat dari pertempuran mereka. Di hadapan kekuatan mereka, bintang-bintang yang biasanya sangat besar itu menjadi sekecil butiran pasir di pantai. Di sebuah ruang hampa, Raja Suci Muda itu tampaknya menguasai semacam tahu yang belum pernah terdengar. Setiap kali dia menggunakannya, itu akan membuat bumi yang agung itu merasa sangat sulit dan sengsara. Bumi itu tampaknya selalu memiliki keraguan dan terkendali di mana-mana. Dia benar-benar dipukuli oleh seorang Raja Suci. Pertempuran ini terlalu mengerikan. Bintang-bintang tahu di wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya dikejutkan secara belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini, dan jauh di dalam alam kekosongan. Semua orang dari klan surgawi mengecilkan pupil mata mereka hingga ekstrim. Raja Suci Muda itu, mungkinkah dia adalah penguasa alam kekosongan ini? Munculnya adegan ini adalah karena mereka mempertanyakan kemungkinan menjadi kaisar dalam 10 tahun, sehingga surga menurunkan wahyu. Maka isi adegan ini seharusnya memiliki hubungan yang sangat besar dengan alam kekosongan, dan Raja Suci Muda itu. Pasti bukan Raja Suci wanita yang dingin di depan mata ini. Untuk sesaat, hati semua anggota klan surgawi berdebar kencang karena tebakan yang berani ini. Tepat pada saat ini, pertempuran antara Kaisar dan Raja Suci di atas langit telah berkembang ke tahap akhir yang paling sengit. Raja Suci Muda bertempur dengan berlumuran darah. Bumi terlalu kuat. Bagaimanapun, itu adalah keberadaan tertinggi yang menekan sebuah era. Begitu seseorang menginjakkan kaki, dia langsung naik ke alam tertinggi di antara makhluk hidup. Hanya ada satu bumi dalam satu era yang berada di puncak kejayaannya. Hanya dari titik ini saja sudah cukup untuk melihat betapa kuat dan mulianya alam bumi itu. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa hari ini akan ada Raja Suci yang datang untuk menantang kekuatan bumi, terutama ketika debu pertempuran berangsur-angsur menghilang. Semua orang melihat bahwa penampilan bumi itu bahkan lebih menyedihkan daripada Raja Suci Muda. Salah satu lengannya hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan cahaya di seluruh langit. Di atas kepalanya, ada retakan seperti sarang laba-laba. Hampir hancur berkeping-keping, seluruh tubuhnya diwarnai merah oleh darah kaisar. Berantakan. Kakak, dari mulut bumi terucap kata ini. Lepaskan aku. Bumi benar-benar memohon belas kasihan. Namun, suara Raja Suci Muda itu dingin dan tegas. Aku punya alasan untuk membunuhmu. Aku tidak menghalangi Tao Mu. Aku ingin mencoba menekan 10.000 Tao di alam Raja Suci. Waktu yang tersisa untukku tidak banyak. Kamu, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Saat ini, seluruh alam lautan dewa benar-benar gempar. Banyak area terlarang kehidupan. Banyak warisan kuno yang mendalam. Sepasang mata yang lubangnya cukup untuk menembus alam semesta, semuanya tiba-tiba terbuka. Saudara, nama ini. Apakah kalian masih ingat? Agak kabur, terasa agak familiar. Tetapi, entah bagaimana tidak bisa mengingat siapa sebenarnya. Di alam Raja Suci ingin menekan 10.000 jalan. Itu tidak mungkin. Ketika Great Earth mencoba menekan 10.000 jalan, ada risiko besar untuk jatuh. Mengusir seorang Raja Suci, bagaimana mungkin ini bisa dilakukan? Makhluk mengerikan yang telah hidup selama ratusan ribu tahun ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan yang mendalam. Bagaimana mungkin? Mereka bahkan tidak mengingat 100 tahun yang kosong itu. Di sisi lain, True Dragon Great Earth hanya merasa seluruh tubuhnya gemetar. Siapakah orang itu sebenarnya? Pertama, muncul seorang Eternal. Sekarang muncul lagi seorang Brother. Mungkinkah Eternal adalah Brother? Yang diungkapkan oleh daftar Dewa Abadi. Adegan sejarah yang disembunyikan satu demi satu ini benar-benar menghancurkan hati Daonya sedikit demi sedikit. Apakah aku masih tak terkalahkan? Mungkin aku hanya tak terkalahkan pada saat itu. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata dari Eternal Great Earth yang dia dengar ketika menyelidiki ingatan Raja Suci wanita itu. Dulu, sekarang, masa depan. Dia tiba-tiba menyadari. Great Earth yang bernama Dewa itu tiba-tiba tertawa getir. Dengan kata lain, aku menghalangi jalanmu, aku mengerti. Meskipun aku tidak tahu apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Tetapi, itu pasti sesuatu yang sangat agung sehingga semua musuh besar sejak zaman kuno tidak berani memikirkannya. Aku mengerti kamu. Kamu pasti sangat menderita, kan? Kamu harus sendirian. Untuk menanggung malapetaka besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan mungkin karena itu menanggung reputasi buruk. Kamu adalah kaisar nomor 1 yang sejati di zaman kuno. Awalnya aku berpikir bahwa setelah Void bangkit, aku bisa menekan 10.000 pulau dan menjadi yang terkuat saat itu. Untuk memuaskan kesombonganku yang sempit dan menggelikan itu. Sekarang tampaknya aku ditakdirkan untuk bersamamu. Bersama-sama dikubur dalam tahun-tahun kosong itu. Di dunia masa depan, mungkin tidak akan ada lagi yang ingat. Aku pernah bernama Dewa, kan? Alis Raja Suci Muda yang diselimuti kabut sedikit berkerut. Kamu melihat sekilas masa depan.
Bagian bahasa alis ini. Percakapan yang penuh kabut seketika menyebabkan keributan besar seperti tanah longsor di seluruh alam laut dewa. Sebenarnya ada satu bumi agung lagi di antara ras Void dan bumi agung naga sejati. Hanya saja, waktunya menjabat sangat singkat, sangat singkat. Sejarah benar-benar memiliki periode kosong. Bumi agung dewa itu karena melihat masa depan ini yang ditakdirkan menjadi kosong. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa di masa depan tidak akan ada yang mengingat namanya dalam sejarah kita. Tanpa diduga, bumi agung yang brilian dan mempesona seperti itu pernah muncul. Ayo, saudara. Aku menghormatimu, bahkan takut padamu dari lubuk hatiku, tetapi aku tetap tidak percaya. Hanya dengan alam Raja Suci, kamu dapat memusnahkanku sepenuhnya. Mari kita bersama-sama memancarkan cahaya paling cemerlang. Biarkan pertempuran ini mengguncang dunia, mengguncang alam laut dewa. Untuk mengguncang masa lalu dan masa depan yang terkutuk itu. Dalam sekejap, bumi agung dewa meledak. Dengan aura paling menakutkan dan puncak dalam hidupnya, pupil mata bumi agung naga sejati tiba-tiba menyusut. Dia bergumam dengan suara tercekat, aura ini telah melampauku. Seni dan teknikku baru hari ini dapat dianggap sebagai tampilan yang lengkap. Di depan dunia, apa yang aku kembangkan adalah Void kuno ini. Apa yang aku pantulkan adalah laut dewa yang mengalir abadi ini, dan langit berbintang yang cemerlang ini. Hukumku harus menjadi abadi untuk selamanya. Wajah Raja Suci muda yang sedikit belum dewasa mengungkapkan kepenuhan. Aura tirani dan keagungan yang akan meluap. Itu adalah tak terkalahkan, arti sebenarnya dari postur ketak terkalahkan yang agung. Dalam sekejap, semua dunia hancur. Segala sesuatu menjadi hampa. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya melihat melalui gambar itu sesuatu yang akan mereka ingat selamanya. Hukum yang sangat menakutkan. Warna kulit semua orang langsung memucat. Apa itu hukum itu? Ya Tuhan, semua menuju keruntuhan akhir. Tunggu. Lihat dengan cepat, bentuk akhir dari hukum itu. Bukankah itu mirip dengan sesuatu yang kita semua tahu? Dalam sekejap, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan mengarahkan pandangan mereka ke atas. Pemandangan mengerikan seperti lubang hitam yang menelan segala sesuatu. Alam Void. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Alam Void dari semua ras kita. Setelah catatan sejarah dimulai, dia sudah ada, dan pemuda bernama Ge itu jelas muncul setelah itu. Ini tidak mungkin. Tiba-tiba aku mulai meragukan apakah sejarah yang kita kenal itu benar-benar nyata. Aku selalu merasa bahwa sejarah yang kita pelajari telah diputarbalikan oleh seseorang, dipaksakan untuk diubah. Apa yang terjadi dalam 100 tahun kosong itu? Kaisar Dewa Agung runtuh dalam kehampaan abadi itu. Kaisar tak terkalahkan yang menekan selama berabad-abad dihancurkan oleh seorang pemuda yang baru memasuki alam Raja Suci. Hancur dan mati. Ling Er, pergilah. Mulai hari ini, kamu akan mengikuti senior di dalam alam kekosongan. Berlatih dengan baik. Ingat, belajar dan meniru. Kita, orang-orang dari klan ini, terlalu sombong sebelumnya. Saat ini, daftar Kaisar Abadi Lautan Dewa di atas langit sekali lagi bergetar hebat. Peringkat kelima daftar Kaisar Abadi Lautan Dewa, Bei Sheng. Sosok iblis sejati, sulit dilihat selama berabad-abad. Dilahirkan oleh langit dan bumi. Mengumpulkan semua pesona sihir dari zaman kuno. Tidak ada hambatan dalam jalur kultivasi. Kekuatan tempur jauh melampaui para kultivator di tingkat yang sama. 7 tanduk, diduga sebagai reinkarnasi dari iblis sejati dari zaman kuno. Asalnya sangat besar. Sayang sekali, tidak lahir pada waktu yang tepat. Bei Sheng. Tunggu, aku ingat sepertinya ada orang bernama Bei Sheng. Bukankah itu orang gila tua yang sering memungut sampah di tepi laut utara? Setelah kamu mengatakannya, aku juga tiba-tiba ingat. Memang ada orang seperti itu. Seorang lelaki tua yang gila, berantakan, dan berambut acak-acakan. Terlihat seperti akan mati karena usia tua. Tampaknya dia sudah lama gila. Mulutnya selalu mengucapkan omong kosong, mengatakan bahwa dia dulunya adalah jenius terkuat sejak zaman kuno, adalah reinkarnasi dari iblis sejati, dan sebagainya. Di dalam alam kekosongan, mata abadi dan tanpa riakmu itu tiba-tiba bergerak sedikit. Nama ini membangkitkan riak dalam ingatanmu. Saat-saat kejayaan Bei Sheng. Itu adalah era yang sangat mengerikan. Langit dan bumi bergejolak dan angin bertiup. Di antara 10.000 ras, muncul jenius mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh dewa, tubuh iblis, tubuh suci. Berbagai konstitusi legendaris benar-benar muncul bersamaan di era yang sama. Itu adalah momen paling cemerlang setelah sungai kuno yang jauh. Juga merupakan tahap sejarah yang paling penting. Pupil mata makhluk yang tak terhitung jumlahnya menyusut tajam pada saat ini. Mereka melihat terlalu banyak talenta muda menakutkan yang membuat sesak napas melalui layar cahaya. Di antara mereka, setiap sosok memiliki energi dan darah yang bergejolak seperti naga, kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Jika salah satu dari mereka ditempatkan di era lain, ada kemungkinan besar untuk membuktikan jalan dan menjadi kaisar. Mereka semua berkumpul di era yang sama,
Zaman keemasan yang brilian dan membuat putus asa. Lili dari Beisheng berada di puncak tertinggi Beichangtian. Hari ini, aku melangkah ke alam suci dan menamakan diriku Beisheng. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar, dan ribuan pulau beresonansi. Ketahuilah, secara umum, hanya ketika berkultivasi ke alam bumi seseorang memenuhi syarat untuk mengambil gelar yang terkenal abadi. Jika tidak, mereka hanya mengambil dua karakter secara acak dan kemudian menambahkan tingkat kultivasi seperti orang suci atau raja suci di belakangnya. Tetapi dia berani menetapkan gelarnya sendiri saat pertama kali memasuki alam suci. Sungguh aura yang tak tertandingi, sungguh jenius yang luar biasa. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Menatap kosong ke arah itu, dan dia berani menetapkan gelarnya sendiri saat pertama kali memasuki alam suci. Sungguh aura yang tak tertandingi, sungguh jenius yang luar biasa. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Menatap kosong ke arah orang tua gila yang akan mati di tepi laut. Sejujurnya, mereka benar-benar kesulitan menghubungkan orang gila yang lusuh ini dengan Beisheng yang menakjubkan dan bersemangat dalam sejarah. Dan lelaki tua itu saat ini juga mendongak, menatap kosong ke gambar di atas langit. Tiba-tiba, matanya yang keruh menjadi sangat dalam, dan air mata jernih perlahan mengalir di pipinya. Dia menangis. Dia sepertinya mengingat beberapa ingatan yang terlupakan dan sangat penting. Dia terhuyung-huyung berbalik dan berjalan pergi. Saat dia berbalik, temperamennya yang jernih dan sedih benar-benar memiliki beberapa kemiripan dengan Beisheng muda di gambar. Orang ini benar-benar Beisheng. Sosok iblis sejati, tubuh iblis kuno yang hidup. Tetapi apa yang sebenarnya dia alami? Sehingga dia menjadi seperti ini hari ini?